Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Zulaika. Saya berasal dari kelas 1 ATAT PL dengan NIM 2211083021. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang DOS sesuai dengan soal yang telah ada. Soal yang pertama yaitu penginstalan DOS dengan membuat partisi 7 buah sama besar. Pertama-tama saya menggunakan aplikasi VirtualBox. Untuk membuat DOS-nya kita klik new. Untuk tab-nya kita pilih DOS, order, next. Selanjutnya kita klik start. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Untuk DVD-nya kita pilih ISO yang telah kita download sebelumnya. Klik Mount and Retribute. Enter, pilih Exit Setup, Enter. Untuk melakukan pemformatan kita ketik perintah fdix. Kita create DOS partitionnya, pilih nomor 1. Kita create primary-nya dulu. Ketik N atau no. Saya ingin memberikan partisinya tuh sebesar 71. Partisi C-nya telah dibuat. Selanjutnya kita set active partition, pilih nomor 2. Ketik 1. Selanjutnya kita ketik 1. Kita create extended-nya lagi, pilih nomor 2. Enter. Escape. Enter. Escape saja. Selanjutnya enter lagi. Ketik A. Enter. Exit setup. Enter. Kita melakukan pemformatan pada partisi C dan D. Nah, selanjutnya kita pilih, kita reset. Enter. Sebelum melakukan pengenteran pada bagian ini, kita remove dulu disk-nya. Enter. Selanjutnya kita melakukan pemformatan ulang agar kita bisa membuat 7 buah partisi sama besar. Terlebih dahulu kita delete partition or logical DOS drive-nya. Ketik nomor 3. Ketik nomor 3 lagi, kita delete logicalnya. Dan ketik saja D. Ketik Y. Nah, partisi D telah kita hapus. Selanjutnya kita create ulang. Ketik nomor 1. Ketik nomor 3, yaitu kita create ulang logical DOS drive-nya. Saya ingin membuat 6 partisi sama besar dengan ukuran 71. 1, 2, 3, 4, 5,
Nah, di sini telah terbuat 7 partisi dengan ukuran yang sama besar dan di mana ada partisi C, D, E, F, G, H, I. Untuk mencek apakah partisi tersebut telah dibuat, kita ketik nomor 4. Selanjutnya kita melakukan peformatan pada partisi D sampai I. Nah, nomor 1 telah selesai dibuat. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke nomor 2, yaitu dengan perintah pergi ke drive I, buat folder tahun. Di dalam folder tahun ada 2 buah folder, yaitu Maret dan April. Pertama-tama kita ketik perintah cd I. Nah, kita telah masuk ke drive I. Selanjutnya kita buat dulu folder tahun dengan perintah mkdir tahun. Sesuai dengan yang ada di soal, di sana disebutkan bahwasanya di dalam folder tahun ada 2 buah folder, yaitu Maret dan April. Maka kita masuk dulu ke folder tahun tersebut. Kita buat mkdir Maret. Nah, untuk mencek apakah folder Maret dan April ada pada folder tahun, kita cukup ngecek dengan mengetikkan perintah dir. Selanjutnya kita kembali ke I. Sesuai dengan soal, bagaimana melihat folder beserta isinya yang telah dibuat tersebut sekaligus dengan satu perintah. Kita cukup mengetikkan perintah tree. Selanjutnya nomor 3 yaitu salin file yang berada di C.2/DOS yang seluruh file yang berawalan huruf D berekstensi SYS ke dalam folder Maret. Nah, kita cukup melakukan atau mengetikkan perintah copy C.2/DOS/D Nah, maka yang berawalan D tersebut telah tersalin.
Untuk mengeceknya kita cukup maka file yang bereksistensi SYS telah tersalin ke dalam folder Maret. Selanjutnya kita membahas soal nomor 4, lihat spesifikasi dari komputer DOS Anda. Kita cukup membuat atau mengetikkan perintah msd. Nah, di sini telah ada spesifikasi dari DOS, di mana disk drive-nya berapa dan networknya itu terkonek ke mana. Untuk kembali kita cukup mengeklik F3. Selanjutnya itu nomor 5, membuat file UTS-TXT yang isinya nama dan nomor BP Anda di dalam folder tahun dan buktikan dengan melihat isi file tersebut. Nomor 5 ini kita cukup membuat dengan perintah echo nama, nomor BP, nama file, enter. Untuk mencek apakah file tersebut ada, cukup mengetikkan perintah type Nah, file UTS-TXT tersebut telah ada di dalam folder tahun. Selanjutnya yaitu nomor 6, hapus folder UTS-TXT dan kembali ke file tersebut. Untuk perintah menghapus file, kita cukup mengetikkan perintah del file yang ingin dihapus, yaitu UTS-TXT. Untuk mencek apakah file UTS tersebut telah terhapus, kita cukup mengetikkan perintah dir. Nah, file UTS tersebut tidak ada. Selanjutnya yaitu dan kembalikan file tersebut. Kita cukup mengetikkan perintah undelete, nama filenya, ketik Y, ketik U. Untuk mencek apakah file tersebut telah kembali, kita cukup mengetik type UTS-TXT. Maka file tersebut telah kembali di dalam folder tahun. Selanjutnya yaitu nomor 7, pindahkan isi folder Maret ke dalam folder April. Sebelum itu kita masuk dulu ke direktori Maret. Kita lihat apa saja yang ada di Maret. Untuk memindahkan isi file tersebut, kita menggunakan perintah xcopy. Titik 2 slice tahun slice Maret dua slice tahun slice April. Maka yang file yang ada di dalam direktori Maret telah
pindah ke dalam direktori April. Untuk menceknya, kita masuk ke direktori April. Maka file yang berekstensi SYS telah tersalin ke dalam, maksudnya telah dipindahkan ke dalam folder April. Kita membahas soal nomor 8, yaitu mengganti nama drive E menjadi UTS. Kita cukup menggunakan perintah label. Sebelum itu, kita kembali ke folder CD terlebih dahulu, ke folder I. Nah, di sini baru kita ketik perintah label. Untuk menceknya cukup kita mengetikkan perintah full E2. Nah, di sini telah dikatakan bahwa drive E telah diganti namanya menjadi UTS. Gunakan PowerShell dan perintah PowerShell, copy beberapa file ke dalam suatu folder. Nah, kali ini saya ingin mengkopikan file 1 dan file 2 ke dalam new folder. Untuk itu, saya akan memasukkan perintah sebagai berikut. Enter. Nah, untuk mencek apakah file 1 dan file 2 telah terpindah atau telah tersalin ke new folder, kita cek. Nah, di sini file 1 dan file 2 telah tersalin ke dalam folder new folder. Selanjutnya yaitu soal yang keduanya, tampilkan proses yang sedang jalan di komputer saat ini. Kita cukup mengetikkan perintah get process. Kita ketik perintah get process. Di sini maka akan tampil proses-proses yang dijalani oleh komputer saat ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.